Karena di ICU itu kan lorong, terbuka. Iya. Dan semua yang lewat situ semua pakai APD, dokter, suster, bagian kebersihan sekalipun, semua pakai APD dan melihat monitor saya, monitor kami. Ada belasan lah, hampir 20 di lorong itu yang sakit yang sama. Hampir tiap malam ada peti mati lewat. Kalau nggak 1, 2. Nah, kalau kita nggak punya ketahanan ini, yang 3 tadi ini, itu banyak orang yang drop. Langsung down ya, Pak? Langsung down. Dan saya tanya sama suster kemarin, saya lihat di depan itu ada bapak, kemana? Udah dipanggil pulang, Pak. Ya, sekarang balik ke Pak Ari. 13 hari ngapain aja tuh nggak sadar? Iya. Tidurnya enak bener. Setelah saya sadar, saya tanya sama dokter, "Dok, berapa hari saya ditidurkan?" 13 hari, dia bilang. Kalau gitu banyak ceritanya dong. Iya, kalau ceritanya tuh, kalau mau diceritain tebalnya kayak Alkitab Bapak, katanya gitu. Nah, selama saya ditidurin gitu ya, buat nggak sadar di alam bawah sadar saya, selalu terngiang kata-kata seperti ini, bahwa mengapa engkau berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal apa yang aku katakan engkau tidak lakukan. Wow. Nah, apa itu yang nggak dilakukan nih Pak Ari? Nah, saya langsung respon nih, saya bilang, Tuhan, ampuni saya kalau saya belum menjadi pelaku firman-Mu. Saya nggak tahu ya firman apa yang saya belum lakukan. Tapi saya responin pada saat itu. Nah, kemudian waktu saya udah sadar, itu ternyata ada di Lukas 6 ayat 46. Ya, jadi benar-benar saya nggak ketemu Tuhan, tapi firman yang hidup itu berbicara sama saya. Saya percaya firman ini juga buat kita semua ya. Wah, Tuhan mau kita menjadi pelaku firman. Terus yang kedua, bukan firman aja yang terngiang-ngiang di telinga saya, juga lagu. Lagu, apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Terus sampai akhir, aku akan melihat pelangi kasih-Mu. Nah, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya mau melihat pelangi kasih Tuhan dong. Saya seperti itu. Jadi itu lagi menambah pengharapan saya. Lebih besar lagi bahwa saya mau melihat, nggak tahu kembali sehat atau kembali atau apa, pokoknya saya mau melihat pelangi kasih Tuhan. Iya. Jadi Pak Ari selama 13 hari yang didapat sesuatu yang ya nyanyian, firman Tuhan gitu ya Pak ya. Karena saya dengar orang-orang yang masuk ke ICU itu, apalagi sampai ventilator, dalam alam tidak sadarnya, yang dilihat hal-hal yang mengerikan gitu kan. Jadi ada juga, Bu. Sempat ya Pak Ari ya? Ada juga, ya. Kami kedatangan 2 orang sahabat yang saya kenal, yang sudah almarhum, satu almarhum, satu almarhumah, dia datang. Dan ya gembala kami, kan Pak Edi Leo ya, dia sudah sempat waktu saya masih belum ditidurkan, dia sempat telepon saya,
karena Pak Edilio ngalamin juga Iya, iya, ya iya. di sebelumnya sakit yang sama COVID-19. Dia bilang kalau yang ketemu gitu-gituan yang datang tangking aja katanya gitu. Sama lihat satu apa tuh seperti kayak piring kaleng gitu yang wajahnya seram sekali menakutkan. Dia bilang tangking aja. Ya saya ada 3 tuh, jadi 2, 1 pria, 1 wanita almarhumah, 1 ya itu piring kaleng yang wajahnya sangat menyeramkan. Ya saya tangking dalam nama Yesus ya. Akhirnya saya bisa tenang gitu. Kemudian ada lagi di dalam saya, ya puji Tuhan saya sudah sadar ya. Ini juga kembali Pak Edilio ceritain bahwa Pak Ari kita nggak cukup dengan hanya ketahanan tubuh. Ya tubuh harus sehat dengan olahraga, dengan pola makan yang benar, yang sehat. Tapi juga kita harus punya ketahanan jiwa, pikiran, perasaan, kehendak harus sesuai dengan firman Tuhan. Masih nggak cukup, harus juga punya ketahanan roh. Untuk kita worship, nyembah Tuhan, intimasi dengan Tuhan, hati kita melekat kepada Tuhan, seperti itu. Dan saya imani itu, Bu. Kenapa? Karena di ICU itu kan lorong, terbuka. Dan semua yang lewat situ, semua pakai APD, dokter, suster, bagian kebersihan sekalipun, semua pakai APD dan melihat monitor saya, monitor kami. Ada belasan lah, hampir 20 di lorong itu yang sakit yang sama. Karena rumah sakit itu khusus COVID-19. Hampir tiap malam ada peti mati lewat. Kalau nggak 1, 2. Nah kalau kita nggak punya ketahanan ini, yang 3 tadi ini, itu banyak orang yang drop. Langsung down ya Pak? Langsung down. Dan saya tanya sama suster kemarin saya lihat di depan itu ada bapak, kemana? Udah dipanggil pulang Pak. Jadi ya saya bersyukur saya memiliki ketahanan tiga itu ya, karena saya ada di dalam Yesus Kristus. Tuhan. Iya. Luar biasa ya Pak. Jadi hubungan yang dekat dengan Tuhan itu mempengaruhi respons kita sangat kekuatan kita untuk melawan semua rasa takut gitu ya. Benar. Khawatir segala ya Pak ya. Iya. Oke. Saya sungguh berserah. Cuman saya komunikasi sama Tuhan, ngobrol. Saya bilang gini, Tuhan, saya nggak beratin anak-anak saya kalau Tuhan emang waktunya memanggil saya pulang ya. Karena anak-anak saya udah besar, udah berumah tangga, udah punya masing-masing punya anak, pekerjaan. Dan saya juga nggak ngeberatin pelayanan. Setiap orang bisa melayani Tuhan ya. Seperti itu. Cuman saya bilang saya tahu saya ngeberatin Alin belum bisa hidup sendiri. Saya berat sama Alin, saya bilang, karena dia belum bisa hidup sendirian. Saya cuma komunikasi itu, rupanya Tuhan dengar dan kabulkan. Iya. Karena saat itu juga Bu Alin yang lagi berjuang. Iya. Lagi nulis Pak. Nulis. Ya, jadi akhirnya setelah 13 hari itu otomatis bangun ya Pak. Jadi alat-alat itu dilepas satu persatu seperti kata Bu Alin ya. Jam 9 tanggal 23 Februari. Jam 9, setengah 10. Saya kata teman saya gini, Cialin jangan nangis ya. Cialin jet aja kegiatan apa gitu. Jadi saya berusaha lah ke atas loteng saya gitu. Saya lagi ini, suster telepon, ibu katanya, ini bapak nih mau ketemu oma, kata bapak udah sadar. Saya liatin, dia nggak bisa ngomong. Iya. Nggak bisa ngomong, cuma tangannya dada doang begini. Oh, pakai video call ya? Video call. Mau ketemu oma nih, oma. Oh iya, dia bilang, ini omanya, susternya tuh oma-oma melulu. Dia bingung kali ya.
kok ini tampangnya begini, ini omanya muda. Ya bedanya lumayan ya Bu. Ya. Udah gitu. Saya bilang saya bersyukur dah gitu ya. Udah sejak dia udah ini kan dia harus di PCR terus. Kalau sampai dia kan tanggal 23 tuh, dia udah negatif, dia harus pindah. Iya. Jadi kemudian akhirnya negatif ya Pak. Dinyatakan negatif harus segera pindah karena dari rumah sakit itu khusus untuk COVID. Nah, pindah yang non COVID. Akhirnya pilihan kami tetap di rumah sakit yang sama mereknya. Jadi dari sana akhirnya malam-malam kami dipindahkan. Iya, tapi itu sudah atas biaya sendiri ya Pak? Iya, pakai asuransi. Tapi yang puji Tuhan. Pakai asuransi ya? Pakai asuransi. Ada ya kekurangan sedikit lah. Puji Tuhan yang 30 hari itu tuh Menkes tuh ya. Luar biasa. Iya. Para Pemerintah sahabat Crosstalk kita bersyukur ya. Pemerintah layak untuk kita sampaikan terima kasih juga untuk pemerintahan yang ada di mana pada saat COVID terjadi begitu banyak dana turun dari Menkes yang telah sangat menolong para penderita COVID. Bagaimana jadinya kalau harus menanggung biaya itu sendiri? Pastilah lebih banyak orang yang akan dipanggil pulang Tuhan. Tapi Pak Aris salah satu bukti di mana begitu banyak, kalau dihitung berapa duit habis ya Bu? 30 hari di ICU. Di satu rumah sakit aja 35 hari. Saya 7 hari. Bayangkan kalau ICU satu malam udah berapa? Ya. Ratusan juta yang sulit. Setelah dinyatakan negatif, kami habis 110 juta. Setelah dinyatakan negatif. Oh, yang setelah di rumah sakit yang normal yang harus ditanggung sendiri itu aja cuma 110. 16 hari ya itu ya? Ya 16 hari. 16 hari itu 110. 35 hari kira-kira lebih dari 2 kali lipat. Iya, ICU pula. Ya, kebayang bisa ya Pak. Bisa 500, 700 kali ya. Pak Ari berterima kasih sama pemerintah kita ya Pak ya. Thank you sama Tuhan. Thank you sama Tuhan. Thank you sama pemerintah yang diberikan Tuhan buat Indonesia. Oke, baik. Nah, jadi pada saat itu total berarti tadi 35 tambah 16 51 hari ya Pak. Iya. Itu pun dia pulang ke rumah dia belum bisa jalan, makan juga yang lembek-lembek. Gitu. Ya, dirawat oleh Bu Alin lah. Karena Bu Alin katanya punya janji sama Tuhan nih ya. Apa tuh Bu Alin janjinya? Kalau Pak Ari bisa sehat? Melayaninya bukannya ini ya, emang udah melayani tapi ini bener-bener lah. Ini kan maksudnya kayak orang kehidupan yang kedua. Diberikan kesempatan kedua, mau melayani yang lebih lagi ya Bu sebagai seorang istri ya. Ya sama-sama juga melayani Tuhan. Iya baik. Oke, jadi luar biasa kesaksiannya Pak Ari dan Bu Alin. Kalau bukan Tuhan dan saya dengar boleh dikatakan hampir seluruh biaya tidak keluar. Ya hanya sedikit sekali yang harus ditanggung oleh keuangan pribadi ya. Praktis juga enggak karena banyak teman-teman juga selain doa, dana dan daya yang mereka berikan. Itu termasuk komunitas juga. Itu kekuatan komunitas juga ya. Amin. Dari gereja kami. Jadi betapa pentingnya sahabat Crosstalk kita punya orang-orang sekitar kita, komunitas kita yang betul-betul bisa menjadi sahabat bahkan lebih daripada keluarga. Ya, di mana mereka akan mensupport kita secara doa, mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan, beriman, menghibur, dan sebagainya. Jadi, sebagaimana firman Tuhan juga berkata, jangan menjauhi persekutuan anak-anak Tuhan. Amin. Jadi, marilah kita juga, sahabat Crosstalk, boleh selalu hidup di dalam persekutuan. Ya. Tidak menyendiri, tidak menanggung segala sesuatu sendiri. Tapi hiduplah berbagi dengan orang-orang sekitar kita. Dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya percaya ada kekuatan yang Tuhan beri lewat sahabat-sahabat kita juga. Amin. Gitu ya. Yakobus 5 ayat 16 bilang gini, doa orang benar apabila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Jadi benar-benar waktu itu banyak sekali yang berdoa buat saya khususnya, saya percaya ada kuasa Tuhan di balik doa itu. Iya, betul. Dari bahkan teman-teman SOS, ya jemaat Tuhan, ya sahabat orang sakit. Pak Ari juga masuk melayani di sahabat orang sakit ya. Iya. Jadi Pak Ari
selalu melayani di orang sakit, orang meninggal, kemudian dikasih ujian sakit juga, ya kan? Sampai orang lain yang berdoa buat Pak Ari ya. Amin. Tapi luar biasa ya apa yang dilakukan, dan seorang istri yang luar biasa juga. Saya teringat apa yang Bu Alin lakukan, itu mirip sama seorang janda, Pak. Di dalam Alkitab yang tertulis di Lukas 18. Lukas 18, janda yang terus menghubungi hakim, yang sebenarnya hakim itu jahat lah, Pak. Jahat ya, kita tahu dalam cerita itu ya. Tapi karena terus-terusan, ayo bela dong hak saya, bela dong hak saya. Akhirnya si hakim itu bilang, ya udahlah daripada dia gangguin saya seolah-olah kan. Tapi firman Tuhan berkata di ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Amin. Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Luar biasa. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Amin. Nah, Bu Alin kan sudah beriman ya. Terbukti loh, dinulis loh. Itu buat saya sangat amazing. Tulis kertas hampir 1 rim tiap hari. Ya. Bolak-balik pagi sore siang malam. Refleksi dari imannya Bu Alin. Siang malam tuh sama kayak gedor Tuhan itu. Ya, Tuhan ayo gitu kan. Nah akhirnya Tuhan bilang, tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihan yang siang malam berseru kepadanya. Puji Tuhan Pak Ari. Dan bagaimana ke depannya nanti Pak Ari, mungkin ada pesan-pesan juga saat ini untuk para penonton sahabat Crosstalk. Ya, saya setelah sembuh dari sakit, saya lebih merasakan bahwa Tuhan itu nyata. Yesus itu real. Ya. Dia sudah bangkit, sudah hidup, dan dia mendengar seru doa kita. Amin. Dan dia mengabulkan doa-doa kita yang seturut dengan kehendak-Nya. Jangan stop kita mengandal Tuhan. Karena hanya Tuhanlah pengharapan hidup kita. Tidak ada lain selain berharap kepada Dia. Karena Dialah yang berdaulat atas kehidupan setiap manusia. Amin. Firman Tuhan katakan, nah inilah yang membuat saya ambil keputusan untuk full time tadi yang saya katakan. Ya 1 Korintus 5 ayat 15 bahwa Tuhan sudah mati buat semua orang supaya semua orang itu memiliki hidup, dan hidupnya bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk Dia. Layanilah Tuhan selama kita masih hidup. Amin. Layanilah Tuhan ketika kita masih diberikan kesempatan untuk bernapas. Karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita, melayani kita, dan Dia tidak pernah rancangannya bukan rancangan kejahatan, rancangannya kebaikan. Dia selalu baik buat setiap kita. Jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Tuhan selalu baik buat kita. Amin. Mungkin Bu Alin ada pesan-pesan sebagai seorang istri? Ya, seperti Pak Ari bilang, jangan segan untuk melayani Tuhan ya. Maka dari itu kami berdoa lebih lagi mau melayani Tuhan. Maksudnya jangan hidup di dalam zona kenyamanan. Zona kenyamanan. Ya kan? Jadi sekalipun sudah menghadapi sakit, bukan berarti sesudah ini udahlah, mungkin memang saatnya saya santai-santai. No ya Pak. Kita harus menjadi berkat untuk orang lain. Terus karena di luar masih banyak orang yang membutuhkan. Iya, betul. Iya, puji Tuhan ya, semua kalau kita bisa dipakai Tuhan melayani, itu adalah semua kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, kepercayaan Tuhan, ya bukan pengorbanan, bukan. Kita berhutang terus kepada Tuhan, ya. Apapun yang kita bisa lakukan, apapun yang kita layani, itu kecil sekali. Tidak bisa melunasi hutang kita kepada Kristus yang sudah mau mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Ya, sahabat Crosstalk, benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ari Senjaya dan Ibu Alin. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita tidak pernah akan cukup untuk membayar pengorbanan Kristus di atas kayu salib bagi kita. Dan bagi kita semua yang percaya kepadanya, maka Tuhan berkata tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Layani Tuhan bukan sampai usia tertentu, tapi layani Tuhan seumur hidup kita. Amin. Jangan juga kita berkata,
saya masih muda, belum waktunya, nanti aja tunggu udah tua baru melayani Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu sampai kapan umur kita akan diberikan oleh Tuhan. Sampai kapan kesempatan itu masih diberikan oleh Tuhan untuk bernafas di bumi ini. Amin. Karena itu selama nafas masih diberi, layani Tuhan. Apapun juga tantangan yang dihadapi, jangan menyerah. Seperti Pak Ari dan Bu Alin. Terus cari Tuhan. Dan terus layani Dia sampai akhir hidup kita. Amin. Demikianlah bincang-bincang kita sahabat Crosstalk pada kesempatan ini. Kita akan bertemu kembali dalam bincang-bincang Crosstalk selanjutnya. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang, yuk like and share video ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang mendapat berkat lewat kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.